Ya, shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat luar biasa. Kami sungguh bersyukur kalau kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, mengizinkan Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan melalui kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bulan yang baru kita akan belajar mengenai the Valley of Refining atau lembah pemurnian. Dan selama 1 bulan kita akan belajar dari satu ayat dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Judul renungan kita hari ini adalah dari api ujian ke kemuliaan Kristus. Ya, Bapak Ibu, ayat yang sudah kita baca tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau belajar sekarang, kenapa sih, mengapa Allah mengizinkan kita itu masuk ke lembah pemurnian. Setelah 1 bulan kita belajar mengenai penderitaan, nah sekarang masuk kepada lembah pemurnian gitu ya. Nah Bapak Ibu, setiap orang percaya itu pasti mengalami masa penderitaan, pergumulan, dan pencobaan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya itu bukan apakah kita akan masuk lembah, tetapi mengapa Allah yang penuh kasih itu mengizinkan kita untuk melewati lembah itu. Nah, Alkitab itu menjawab dengan jelas bahwa iman yang sejati itu harus diuji agar kemurniannya itu terbukti. Jadi iman harus diuji supaya kemurniannya itu terbukti. Nah, Rasul Petrus, Bapak Ibu, memakai gambaran emas, ya tadi ayatnya udah kita baca, itu emas yang dimurnikan oleh api. Emas itu nggak bisa jadi murni dengan sendirinya Bapak Ibu. Dia itu harus melewati proses panas yang sangat tinggi supaya segala kotoran itu terpisah gitu ya. Nah, jadi mana emasnya, mana peraknya, mana tembaganya gitu. Jadi ada lapisan-lapisannya gitu. Nah, itu pemurniannya oleh api gitu. Nah, demikian pula Kristus memakai penderitaan itu sebagai alat pemurnian dari iman kita. Tanpa ujian Bapak Ibu, iman itu nggak akan pernah mateng. Ya, anak sekolah kalau nggak ada ujian dia nggak bisa naik kelas gitu. Nah, ia akan tetap dangkal, dia akan tetap rapuh, mudah goyah kalau tanpa ada ujian. Nah, Yakobus menegaskan prinsip ini dengan sangat jelas Bapak Ibu. Dalam Yakobus 1 ayat 2-3 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, karena itu Bapak Ibu, lembah pemurnian itu bukanlah tanda bahwa Kristus meninggalkan kita, melainkan bukti bahwa Tuhan sedang membentuk kita agar semakin serupa dengan Tuhan.
ya. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan ujian, dengan cobaan, jangan menganggap bahwa Tuhan itu nggak sayang lagi sama kita. Justru itu mari kita lihat dalam perspektif bahwa Tuhan itu sedang membentuk kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang terjadi di dalam lembah pemurnian itu? Ya, apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu, waktu Allah membawa kita, mengizinkan kita masuk ke dalam lembah pemurnian, maka ia itu tidak terutama mengubah keadaan lahiriah kita, tapi bekerja di bagian terdalam dalam kehidupan kita. Jadi apa yang terjadi? Yang pertama, Allah menyingkapkan isi hati kita, Bapak Ibu. Dalam tekanan, kita itu akan bisa mulai melihat betapa mudahnya kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, bukan kepada Tuhan. Padahal ayatnya udah bilang gini, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi apa yang terjadi di dalam lembah pemurnian? Yang pertama, Allah menyingkapkan isi hati kita. Mari izinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan itu yang paling tahu bagaimana pikiran kita. Yang penting kita itu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah meragukan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita waktu kita sedang mengalami ujian. Yang kedua, apa yang terjadi Bapak Ibu, Allah itu memurnikan motivasi iman kita. Seringkali kita itu mengikut Tuhan karena berkat dan mujizat. Dipulihkan dari keuangan, utang yang numpuk gitu ya, atau mengalami mujizat kesembuhan yang sangat spektakuler, sudah divonis dokter kanker stadium 4 tapi mengalami mujizat yang luar biasa gitu. Dan kita melihat bahwa wah Tuhan luar biasa gitu. Nah, seringkali kita itu ikut Tuhan itu hanya karena itu. Hanya karena berkatnya, hanya karena mujizatnya, hanya karena pertolongan Tuhan gitu ya. Bukan karena kasih yang murni kepada Tuhan. Nah, ujian iman itu menyingkapkan motivasi tersebut supaya sekaligus kita itu dibersihkan gitu. Ya, sekaligus kita dibersihkan. Jadi yang kedua adalah Allah memurnikan motivasi iman kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah membutuhkan pengenalan kita akan Dia. Ya, jadi nggak hanya sekedar Kristen, lahir dari orang tua Kristen, mungkin anaknya majelis, anaknya pendeta, anaknya gembala komsel gitu ya. Bukan, Tuhan itu maunya kita itu mengenal Dia secara pribadi. Di lembah pemurnian Bapak Ibu, kita tuh nggak hanya mengenal Allah itu secara teori, tetapi di lembah pemurnian melalui pengalaman nyata akan kasih Tuhan, akan kesetiaan, dan akan pemeliharaan Tuhan, kita bisa melihat bahwa oh Tuhan itu ada bersama saya, oh Tuhan itu gak pernah tinggalkan saya gitu. Gak hanya kata orang tua saya, gak hanya kata kakak saya, gak hanya kata mentor saya gitu ya. Nah, pemurnian itu adalah pekerjaan yang Allah kerjakan yang mendalam dalam hidup kita. Hasilnya itu adalah iman kita jadi autentik. Kita punya kerendahan hati. Kita bisa berakar kuat dalam firman gitu. Seperti emas yang keluar dari api itu menjadi berkilau Bapak Ibu ya. Nah, demikian pula orang percaya keluar dari lembah pemurnian dengan iman yang hidup dan memuliakan Allah ya. Imannya itu jadi lebih hidup karena kita mengalami Tuhan sendiri gitu. Nah, sekarang bagaimana sih kita menjalaninya di dalam lembah pemurnian? Pertama Bapak Ibu,
yang nggak bisa enggak, tetap berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang bisa kita pegang karena dia nggak pernah tidak menepati setiap janjinya. Mazmur 119 ayat 71 firman Tuhan berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, jadi yang pertama tetap berpegang pada firman Tuhan. Di lembah pemurnian, firman Tuhan itu yang akan memberi kekuatan buat kita. Firman Tuhan itu yang akan menjadi penopang yang utama dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita itu tidak terombang-ambing oleh emosi, oleh ketakutan, oleh keraguan gitu ya, kekhawatiran gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, selain yang pertama kita tetap berpegang pada firman Tuhan, tapi yang kedua adalah memandang Kristus, bukan situasinya. Jadi setelah kita tetap berpegang pada firman, waktu kita menjalani lembah pemurnian, mari kita tetap memandang Kristus, bukan situasi yang di sekitar kita. Ibrani 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Biar waktu kita menjalani lembah pemurnian, mata kita tertuju kepada Kristus. Kristus sendiri bahkan telah melewati salib sebelum kemuliaan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dipanggil untuk mengikuti teladan Tuhan. Ya. Nah, jadi yang pertama tetap berpegang Bapak Ibu pada firman Tuhan, tapi yang kedua mari kita tetap memandang Kristus dalam setiap situasi keadaan yang kita lewati. Yang ketiga, yang terakhir, percaya bahwa akhirnya adalah kemuliaan. Memang ada proses yang harus kita lewati, tapi pada akhirnya adalah kemuliaan. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ujung dari lembah pemurnian itu bukan kehancuran Bapak Ibu, melainkan kemuliaan. Bukan karena kekuatan kita tentunya, tetapi karena kasih karunia Kristus yang menopang. The Valley of Refining itu bukanlah lembah kehancuran, melainkan lembah pembentukan. Allah tidak sedang menghancurkan kita, tetapi sedang menyingkirkan segala yang palsu, supaya hanya yang murni, hanya yang sejati yang tinggal di dalam kehidupan kita. Iman yang telah dimurnikan itu adalah iman yang berharga di mata Allah dan layak menerima pujian pada saat Kristus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.